Shalom, selamat pagi saudara-saudari seiman. Sebelum kita mulai renungan hari ini, mari kita berdoa. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan Yesus, haleluya. Kami berterima kasih dan sangat bersyukur untuk pagi hari ini. Kami berdoa supaya renungan yang disampaikan pagi ini dapat memberkati setiap telinga yang mendengar. Tuhan, Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Renungan pagi ini diambil dari Efesus 4, di mana Rasul Paulus menasihatkan jemaat gereja untuk menunjukkan kasih kepada sesama, untuk mempertahankan persatuan dan hubungan yang baik. Efesus 4 ayat 2 berbunyi, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu." Tuhan selalu ingin anak-anaknya bersatu. Tidak ada pertikaian, saling mengasihi. Surat Rasul Paulus kepada gereja di Efesus menekankan pentingnya kebajikan seperti kerendahan hati, kelembutan, kesabaran, dan toleransi dalam kasih untuk menjaga persatuan antara saudara seiman. Kerendahan hati adalah kebajikan yang melibatkan pengakuan akan keterbatasan diri sendiri dan memperlakukan orang lain dengan kebaikan dan rasa hormat. Kerendahan hati adalah sikap tidak sombong, tidak angkuh, dan menyadari keterbatasan diri. Orang yang rendah hati juga menghargai orang lain, mau mengakui kekurangannya, dan tidak mementingkan diri sendiri. Sedangkan orang yang lemah lembut tidak mudah marah, tetapi lebih cenderung untuk merespon dengan tenang dan bijaksana. Kelemah lembutan juga mencakup kemampuan untuk mengendalikan diri, memaafkan, dan juga bersikap rendah hati, meskipun dia memiliki kekuatan atau kelebihan dibanding orang lain. Di Efesus 4 ayat 2 juga menyebutkan setiap jemaat harus memiliki kesabaran. Kesabaran adalah sikap bertahan dalam pencobaan, tekun menuju tujuan, dan penuh harapan menunggu janji Tuhan. Kesabaran juga merupakan buah roh yang harus dikembangkan oleh setiap orang yang percaya. Di Yakobus 1 ayat 4 mengatakan, kenapa kesabaran itu penting dimiliki orang percaya. Karena kesabaran itu adalah perbuatan yang sempurna, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak kurang dari sesuatu pun. Ayat ini mendorong kita untuk bersabar menerima pencobaan sebagai kesempatan untuk bertumbuh yang mengarah pada kedewasaan rohani. Dalam pencobaan, Tuhan membentuk karakter kita menjadi orang yang lebih berhikmat dan iman kita dikuatkan. Di akhir kalimat Efesus 4 ayat 2 berbunyi, "Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu." Dalam Alkitab bahasa Inggris berbunyi, "Bearing with one another in love." Ungkapan bearing with one another in love tepatnya dapat diterjemahkan saling menanggung beban dalam kasih. Kalau kita perhatikan, dasar dari semua kebajikan yang disebutkan Rasul Paulus tadi, yaitu kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, adalah kasih. Kasih yang memotivasi orang beriman untuk memperlakukan satu sama lain dengan kebaikan, pengertian, kesabaran, dan pengampunan. Seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu,
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita perhatikan, dua-duanya tentang kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Di 1 Yohanes 4 ayat 7 berkata, "Saudara-saudara, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi adalah lahir dari Allah dan mengenal Allah." Lalu, bagaimana saya bisa mengasihi orang yang berbuat jahat pada saya? Orang yang menyebarkan gosip tentang saya. Bagaimana saya bisa berbagi makanan kepada orang lain yang hidup dalam kekurangan, sedangkan saya sendiri juga pas-pasan? Bagaimana saya bisa memaafkan orang selalu menyakiti saya dan menyinggung perasaan saya? Kenyataannya, hal ini bisa terjadi dalam sebuah gereja antara saudara seiman. Bukan hanya di gereja, tetapi lebih lagi di luar gereja. Bisa di kantor, di sekolah, atau di rumah tangga. Rasul Paulus sendiri menyadari bahwa mempraktikkan kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran dalam hubungan antara jemaat gereja tidak gampang, tidak semudah itu. Dengan begitu banyak karakter dan latar belakang yang berbeda-beda, pasti ada yang berbeda pendapat, ada miskomunikasi, dan salah paham. Di luar gereja pun itu sering terjadi, dan itu sangat manusiawi. Maka Rasul Paulus menyerukan jemaat gereja untuk berusaha seperti yang dia katakan di ayat selanjutnya di Efesus 4 ayat 3. Ayat tersebut berbunyi, "Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera." Rasul Paulus tidak berharap banyak, tetapi dia menghimbau jemaat untuk berusaha, memberikan effort yang ekstra untuk memelihara kesatuan dalam roh, karena Roh Kuduslah yang menyatukan kita dan memberikan damai sejahtera. Jemaat gereja harus satu hati dan satu pikiran, berpegang dengan satu kebenaran firman Tuhan. Percaya penuh bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Kuasa. Tuhan yang berkuasa atas segala yang ada di langit dan di bumi. Memiliki hati yang penuh kasih memerlukan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Bimbingan Roh Kudus akan menghasilkan buah roh yang merupakan karunia dari Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Buah roh seperti yang disebut di Galatia 5 ayat 22-23 adalah hasil dari hidup yang dituntun dan dikuasai oleh Roh Kudus dan merupakan tanda bahwa seseorang sedang berbuah dalam hidupnya yang berubah karena Kristus. Hidup yang dituntun dan dikuasai Roh Kudus memampukan kita untuk bertumbuh, berbuah, dan hidup kudus dalam kebenaran. Hanya Roh Kudus yang sanggup merubah hati kita dan membentuk kita menjadi orang yang bisa mengasihi orang lain. Kasih adalah karunia dari Tuhan. Kasih itu berasal dari hati yang diubah Tuhan. Hati yang diubah Tuhan mampu mengasihi karena dia mengasihi Tuhan. Kasih yang sama memampukan seorang untuk merendahkan hati, menjadi lemah lembut dan sabar terhadap sesama. Bukan hanya untuk saudara seiman, tetapi juga untuk orang lain. Untuk family, untuk teman kita, tetangga, rekan kerja, juga orang-orang yang belum kita kenal, termasuk orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Dengan kasih kita dapat saling memperhatikan, saling peduli, saling mengerti, saling memaafkan, saling bantu, dan saling mendoakan.
Dengan kasih, seorang tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois, tidak sombong, tidak berpikir negatif terhadap orang lain. Dan dengan kasih, seorang dapat menerima kekurangan atau kelemahan orang lain. Dan kasih itu juga yang sama, yang menjadi kekuatan yang dapat menyatukan kita anak-anak Tuhan, membawa damai, membawa hubungan harmonis yang sangat penting untuk kita orang percaya. Seorang dapat menunjukkan kasih dengan berbagai cara. Menunjukkan kasih bukan sekedar memberi makanan, minuman, atau memberi hal-hal yang bersifat materi. Meluangkan waktu untuk mendengar curhatan teman yang sedang bermasalah, menghibur orang yang berduka atau sedih, menelpon teman yang sedang sakit, doakan orang lain yang sedang bergumul adalah beberapa contoh. Kita dapat menunjukkan kasih. Kita sebagai pengikut Yesus Kristus dipanggil untuk mengasihi tanpa syarat. Sama seperti Yesus Kristus telah mengasihi kita tanpa syarat. Ketika kita mengasihi, kita mencerminkan karakter Yesus, karena Yesus adalah kasih. Mari kita minta Tuhan untuk berikan kita hati yang tulus, untuk melakukan kebaikan, memiliki sikap yang dapat membawa dampak positif bagi gereja dan orang lain, yang dapat mempertahankan persatuan dan hubungan yang baik antara sesama, dan menciptakan suasana yang lebih damai dan penuh sukacita. Mari kita berusaha mempertahankan persatuan di dalam gereja. Gereja adalah milik Tuhan. Gereja adalah kita. Mari kita mempertahankan hubungan yang baik antar sesama, saling mendukung, saling menghormati perbedaan, saling mengasihi, saling mendoakan supaya kita diberikan semangat untuk tetap melakukan tugas yang diberikan Tuhan, yaitu memperluas kerajaan Allah. Sekian renungan kita pagi ini. Tuhan memberkati.